คือเราอาจจะเป็นแฟนกันนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราเลิกกันก่อนก็แล้วกันไว้จะเป็นก็ค่อยเป็นวันอื่นแค่นี้ฉันตื่นมาความจำเสื่อมก็แย่พออยู่แล้วแล้วยังจะต้องมาเจอคนอย่างคุณเป็นแฟนอีกอะคนอย่างผมนี่มันยังไงล่ะครับก็อย่างนี้ไงHello Grow People, orang yang siap bertumbuh tapi masih butuh hiburan. Selamat datang di Belajar dari Film. Kali ini masih versi film Thailand nih. Yang akan kita bahas adalah sebuah film berjudul One Day. Nah, kalau yang namanya film Thailand, selain mainin emosi, kita juga happy-happy. Oleh karena itu, enjoykan pikiran, renggangkan badan, dan gaskeun. Nah, suatu ketika nih, perusahaan mereka itu merencanakan sebuah trip. Wah, merencanakan sebuah perjalanan untuk anggota perusahaan ini, untuk karyawan perusahaan ini ke Hokkaido. Ya, dan ketika perjalanan ini kan si Noi sama Dencai sama-sama ikut nih. Ketika perjalanan itu, Dencai itu kayak muncul dalam pikirannya, ya ampun, pengen deh jadi pacarnya si Nui ini walaupun cuma sehari saja. Ya elah, ibaratnya tuh gitu tuh, bener-bener muncul perasaan itu. Ya, dan pengen banget si Dencai ini, udah deh jadi pacarnya Nui sehari aja gitu. Dan nggak disangka ada sebuah kejadian. Itu kejadiannya apa? Si Nui ini adalah orang yang nggak bisa main ski. Nah, ketika di Hokkaido, si Nui ini memaksakan diri untuk main ski. Ya, memaksakan diri untuk main ski padahal dia nggak bisa. Dan di situ si Dencai mulai was-was. Kok ini anak maksa main ski? Kenapa? Karena ternyata si Nui ini lagi galau. Wah, galaunya kenapa? Karena dia lagi galau sama pacarnya. Dan akhirnya si Nui ini maksa untuk main ski sendiri. Udah kayak mau bunuh diri aja nih, nggak bisa tapi maksa main sendiri. Dan di situ si Dencai merasa was-was dan akhirnya mengikuti. Dan bener aja, kejadian tuh si Nui kecelakaan. Dan dari kecelakaan itu si Nui mengalami yang namanya TGA. Wah, TGA itu apa? Jadi cedera itu mengakibatkan TGA yang dimana dia hilang ingatan selama kurang lebih 24 jam. Ya, jadi sampai dia bangun nih, sampai tertidur lagi gitu, itu ingatannya akan hilang. Nah, karena Nui mengalami hilang ingatan sementara ini, yang ini hanya berlangsung selama 1 hari, si Dencai ini mencoba untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, dia ngeliat ini sebagai sebuah peluang nih. Dan akhirnya dia mengambil kesempatan dengan cara apa? Dia berbohong nih sama si Nui. Jadi ketika Nui sadar, dia ini berusaha mengatakan bahwa aku ini pacar kamu. Waduh. Ya, itulah yang dilakukan oleh si Dencai. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini. Si Dencai mengatakan kepada Nui bahwa kita ini adalah pacar yang sedang berniat untuk jalan-jalan di Hokkaido gitu. Wah, ya. Tapi sebenarnya nih ya, perlu diketahui sama teman-teman semuanya bahwa si Nui itu sebenarnya sudah punya pacar. Nama pacarnya adalah si Top. Ya. Top ini, pacarnya Nui ini adalah bos di perusahaan itu. Ya, bos di perusahaan itu. Kalau gitu ternyata Dencai merusak hubungan percintaan antara Nui dengan bosnya. Nanti dulu. Sebenarnya si Top ini, bosnya ini sebenarnya sudah punya istri. Jadi sebenarnya si Nui itu bisa dibilang pacaran sama pria beristri. Jadi bisa dibilang sebenarnya Dencai nggak menghilangkan kebahagiaan. Ya, bahkan di sini bisa dibilang si Nui ini ya pelakor gitu kan ya, perebut laki orang, yang dimana bosnya ini ya sudah punya istri masih aja mau dipacarin. Parah ya. Emang kadang-kadang uang, nggak tahu ya, apakah karena uang atau perasaan ya? Uang atau perasaan? Daripada bahas itu, yuk kita bahas apa kira-kira hal menarik yang ada di dalam film ini. Yang menarik dari film ini akan saya mulai dari cerita si Nui terlebih dahulu nih. Ya, si sosok wanita ini. Si Nui ini kan punya hubungan asmara dengan bosnya nih, si Top.
Makanya liburan ke Hokkaido ini sebenarnya juga ada udang di balik batunya nih ya, si Top sama si Noi. Nah, si Top sama si Noi ini sudah janjian, namun tiba-tiba ketika di Hokkaido, istrinya si Top tiba-tiba datang dengan niat surprise, memberikan kejutan untuk si Top. Dan si Top pun kaget, begitupun juga si Noi. Jadinya Noi yang sudah punya niat untuk happy-happy dengan Top harus kandas niatnya untuk ya jalan-jalan happy, bahagia gitu, kandas. Dan akhirnya galau tuh. Ya, akhirnya sedih. Makanya si Noi ini berusaha untuk melampiaskannya dengan apa? Main ski, padahal dia nggak bisa main ski tuh. Maksa dia main ski. Dan akhirnya bener, kecelakaan kan? Nah, apa pembelajaran yang bisa diambil di sini? Simple pembelajarannya. Jangan mau jadi selingkuhan. Kalau nggak mau pusing kayak si Noi. Ya, main yang backstreetan begitu, ya kan, di nomor 2 kan, jangan nih ya, jangan jadi selingkuhan. Plus untuk emas-emasnya nih, belajar kayak Top ya, belajar dari Top, jangan kayak Top maksudnya. Itu apa? Jangan selingkuh-selingkuh, sayangi pasangan. Jadi pembelajaran pertama yang bisa diambil dari film ini adalah jangan mau jadi selingkuhan. Lalu yang menarik juga sudah tentu dari tokoh utama laki-lakinya itu adalah Denchai. Ada hal menarik dari Denchai yang bisa kita pelajari, yaitu apa? Si Denchai ini kan berusaha untuk bilang bahwa aku ini pacar kamu, Noi. Pas si Noi itu hilang ingatan. Dengan tujuan untuk apa? Wah, memberikan kebahagiaan untuk si Noi dan juga kebahagiaan juga sih untuk dirinya. Tapi intinya dia nih memberikan perhatian, memberikan cinta yang benar-benar ikhlas walaupun hanya sehari. Itulah kenapa judulnya One Day gitu ya. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil di sini sebenarnya adalah apa? Ketika kita mencintai seseorang, cintailah dengan ikhlas. Kenapa? Karena kalau Denchai ini tadi, ya Denchai udah tahu bahwa si Noi setelah ini nggak akan ingat dengan apa yang sudah dilakukan selama 1 hari ini. Apa kebaikan yang sudah dilakukan Denchai selama 1 hari ini. Oleh karena itu, yang perlu kita sadari, yang perlu kita jadikan pembelajaran adalah yang namanya cinta itu harus ikhlas. Tapi jangan kayak Denchai juga, ya. Ikhlas mencintai tapi kepada orang yang tidak tepat, yang ujung-ujungnya hanya menjadi angan-angan belaka. Jadi kalau kamu ingin mencintai dengan ikhlas, cari juga ya orang yang tepat buat kamu itu siapa, supaya hubungannya bisa benar-benar saling menyenangkan di kedua belah pihak. Oke? Jadi pembelajaran yang kedua adalah mencintai dengan ikhlas. Dan nantinya kamu harus tahu juga siapa yang cocok untuk diberikan cinta ikhlasnya kamu. Itu adalah pembelajaran yang kedua. Dan yang terpenting dari film ini adalah jangan sampai ternyata kehidupan kamu tuh kayak Denchai ketika di kantor. Yaitu apa? Nama aja sampai nggak diingat sama orang, gitu kan ya. Bahkan bisa jadi orang nggak ingat kamu tuh ada di kantor atau nggak sih. Ya, bahkan kalau kita ada ataupun nggak ada kayak nggak ngaruh, kecuali lagi dibutuhin supportnya. Ih, kok bisa kayak gitu ya? Kenapa bisa kayak gitu? Bisa jadi kita melupakan satu aspek, yaitu terkait dengan apa? Komunikasi. Kadang orang tuh nggak sadar kita ini siapa, nggak sadar peran kita karena kita tidak mampu berkomunikasi. Komunikasi itu sesimpel negor orang, ngajak ngobrol orang, supaya orang tuh notice, supaya orang tuh tahu bahwa ada kita di sekitar dia. Oleh karena itu, hal yang perlu kita sadari adalah latih komunikasi. Ketika kita ada di tempat kerja atau di kehidupan keseharian, latih komunikasi kita. Supaya kita bisa ngobrol sama orang, santai sama orang, rileks sama orang ketika kita membangun hubungan. Jadi ketika nggak ada kita, orang tuh ngerasa, dia kemana ya? Duh, kayaknya sepi nih nggak ada dia. Latih komunikasi. Dan juga supaya orang paham bahwa, wah, orang ini cocok nih untuk jadi orang dekatnya saya. Orang ini cocok nih untuk jadi teman saya. Dan itu terjadi kalau apa? Kalau komunikasi kita baik, kalau komunikasi kita bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan dari film One Day ini, apa pembelajaran yang bisa diambil? Pertama, jangan mau jadi selingkuhan. Ingat. Dan yang kedua adalah belajar mencintai dengan ikhlas. Tapi pastikan pada orang yang tepat. Dan yang ketiga, terus perbaiki kemampuan komunikasi kamu agar orang di sekitar kamu itu nyaman sama kamu. Bahkan notice nih atas kehadiran kamu. Supaya kalau kamu nggak ada, orang juga tahu nih, kira-kira kenapa orang ini nggak ada ya? Apa dia sakit ya? Yaudah deh aku jengukin, misalnya gitu. Oleh karena itu, yuk latih supaya kamu punya
kemampuan berkomunikasi yang lebih baik lagi di setiap harinya. Oke? Itulah pembelajaran dari film One Day. Nah, tapi itu versinya saya. Nah, kalau teman-teman semuanya punya pembelajaran dari film One Day ini, boleh dong tulis di kolom komentar. Dan kalau punya film referensi yang kece, boleh juga nih tulis di kolom komentarnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Ingat, karena belajar nggak harus selalu di sekolah. Selamat belajar dari film.